bukan Salihin. Kejadian ini terjadi di Konoha. H-7, kabarnya Mirna bertengkar dengan ayahnya bernama Edi, bukan Salihin. Edi ini duda dan meminta izin untuk mengawini perempuan muda seumuran Mirna. Tentu Mirna menolak. Tetapi Edi tetap ngotot. Hal itu membawa stres buat Mirna. Dan Edi sendiri dikabarkan pergi memancing. Dan tidak lupa membawa racun sianida yang menjadi bagian dalam urusan mancing-memancing. Waktu berjalan, Mirna juga didekati oleh suaminya agar mengizinkan sang ayah menikah dengan perempuan muda itu. Tapi Mirna menolak. Terjadilah stres hubungan Mirna dan suaminya. Sampai pada hari H, Mirna mendapat undangan Jessica untuk bertemu di Cafe Olivier. Namanya sama ya, tapi ini bukan di Grand Indonesia, ini di Grand Konoha. Rupanya sepanjang hari itu, Mirna tidak makan, tidak masuk karbohidrat. Sementara Mirna penderita GERD. Namun karena dia suka kopi, dia tetap ngotot minum kopi. Menurut analisis dokter, orang berpenyakit GERD itu apalagi saat kambuh, dilarang keras minum kopi karena akan menimbulkan reaksi dari tubuh. Betul, Mirna muntah-muntah dan kejang-kejang. Langsung dibawa ke klinik di gedung tersebut. Mirna dikabarkan hanya menderita muntah-muntah, tetapi pernafasannya baik, tidak ada masalah kan. Sehingga dokter katakan di sini aja tunggu sampai metabolisme tubuhnya kembali normal. Namun suami Mirna yang ternyata ada di gedung itu juga langsung mengatakan akan membawa Mirna ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulan. Perjalanan dari gedung ke rumah sakit itu butuh waktu 10 sampai 30 menit. Dan kita tahu Mirna meninggal di ambulan. Sehingga pada sampai di rumah sakit Abdi Waluyo, Konoha, Mirna dinyatakan sudah meninggal. Sampai saat itu semua berjalan manusiawi, normal. Tetapi ada 2 polisi yang mendatangi bapaknya Mirna dan mengatakan anak lu diracun. Karena itulah mayat Mirna pada hari H, 7 jam setelah kematiannya dibawa ke RSCM dan diforensik oleh Dr. Jaya. Di sana Dr. Jaya mengatakan kepada polisi ini harus diotopsi, artinya harus dibedah dari kepala, lambung untuk mendapatkan penyebab akurat meninggalnya Mirna. Tetapi sampai hari H, sampai detik ini Mirna tidak pernah diotopsi karena tidak mendapat izin dari keluarganya. Nah, pada saat itu dokter mengatakan tidak bisa mengetahui penyebab kematian kalau tidak diotopsi. Namun, mengapa tiba-tiba keluarga Mirna ngotot mengatakan Mirna meninggal karena diracun? Ternyata pada hari H itu, bapaknya Mirna langsung mengecek klaim asuransi. Sepanjang Mirna dinyatakan meninggal, bukan karena penyakit bawaan, artinya bukan karena GERD, bukan karena mah kambuh, maka Mirna akan mendapat klaim asuransi 68 miliar. Yang dapat sih bukan Mirna ya, mungkin bapaknya dan suaminya. Itulah yang menjadi tanda tanya. Informasi yang didapatkan pada hari H, suami Mirna mendatangi barista dan manajer Cafe Olivier. Dengar-dengar dia membayar 140 juta rupiah agar orang-orang Olivier mengaku bahwa ada racun di gelas yang diminum Mirna. Walaupun pada hari H si manajer dan si barista mengatakan mereka minum kok. Tetapi kenapa pada saat pengadilan mereka mengatakan gelasnya berbau busuk? Logikanya orang tidak akan mau minum kalau ada cairan yang berbau busuk di gelas. Tapi mereka pada hari H mengatakan mereka meminum. Lanjut, suami Mirna juga sangat mencurigakan karena selama kejadian dia seperti hilang di telan bumi. Ternyata baru ketahuan setelah kematian Mirna, suami Mirna sudah kawin lagi. Demikian juga dengan ayah Mirna yang segitu ngototnya mengatakan bahwa Mirna dibunuh oleh Jessica. Tetapi manusia waras dan normal tahu persis tanpa ada 2 alat bukti. Artinya apa betul Jessica menuangkan racun? Bagaimana proses Jessica menuangkan racun? Itu harus terbukti baik melalui CCTV maupun kesaksian. Ternyata selama persidangan berbulan-bulan tidak ada satu saksi maupun ada satu CCTV yang terang benderang melihat Jessica memasukkan racun ke gelas Mirna. Apalagi ternyata dokter forensik, 2 orang dokter yang akhirnya bersaksi dari 2 pihak, dari pihak jaksa maupun dari pihak Jessica mengatakan tidak ada racun sianida yang dibutuhkan atau minimal dosis untuk menyebabkan kematian Mirna. Jadi sekali lagi Mirna meninggal adalah karena faktor genetika. Karena faktor penyakit bawaan, yakni faktor GERD dan mungkin disertai stroke juga. Karena kita tahu orang yang dalam kondisi sakit itu bisa mengalami stroke yang menyebabkan kematian. Atau karena GERD, kambuh asam lambung yang tinggi, itu muntah-muntah dan kemudian mungkin ada proses sesuatu sehingga tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal. Turut berduka untuk Mirna, semoga kau tenang di sana. Untuk ibu kandung Mirna dan kakak atau adik yang Mirna, turut berduka cita. Untuk Jessica, terimalah ini sebagai jalan hidup. Kami sangat percaya bahwa kamu bukan pembunuh Mirna. Tetapi kami merasa bahwa kamu dikorbankan saja demi untuk klaim asuransi bahwa Mirna meninggal bukan karena sakit GERD-nya, tetapi karena ada orang yang meracuni dia.
Untuk bapaknya Mirna, tolong, kamu bisa membohongi beberapa orang, tapi kamu tidak bisa membohongi banyak orang. Bahkan kamu tidak bisa bohongi dirimu sendiri. Demikian juga dengan jaksa, polisi, dan hakim. Kami tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tetapi bukan rahasia. Di Konoha, jaksa, hakim, penyidik adalah monster-monster mafia yang bisa melakukan apa saja demi uang, bisa memutarbalikkan fakta. Orang yang benar jadi salah dan orang yang salah jadi benar. Apalagi belakangan ada info jaksa ternyata mendapat tambahan kekayaan bermiliar-miliar setelah kasus Mirna Jessica ini. Kepada pengacara Jessica, kami nyatakan salut. Demikian juga kepada para saksi ahli yang berani menyatakan kebenaran, ahli forensik, ahli kriminal. Kami katakan salut. Kami percaya kebenaran itu tidak mungkin di-stop oleh orang-orang jahat. Semoga Mirna rest in peace, dan Jessica kuatkan. Tuhan pasti punya rencana yang bagus untukmu, dan percayalah orang waras tidak akan berhenti untuk mendukungmu. Bahwa pembunuh Mirna bukan kamu. Mirna meninggal karena penyakitnya. Tetapi demi klaim asuransi, bapaknya Mirna dan mungkin suaminya Mirna akan menjebakmu menjadi pelaku supaya klaim 69 miliar rupiah menjadi milik mereka.